Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian dan Bu Heni. Pada hari ini saya Angela Riznauli Purba dari kelas 10A absen 4 akan mempresentasikan mengenai teks negosiasi. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda, bahkan bertentangan. Perbedaan struktur teks negosiasi bergantung pada permasalahan yang dinegosiasikan. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang struktur teks negosiasi. Secara umum tuh, struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, pengajuan, pemenuhan, penawaran, dan persetujuan. Tahapan dari struktur ini harus ditulis secara berurutan agar dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk lebih detailnya kita perhatiin slide yang ini. Struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi. Maksud dari orientasi itu pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua pengajuan atau pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Yang ketiga pemenuhan atau pemenuhan penjual terhadap permintaan pembeli. Yang keempat penawaran atau pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Yang kelima, kesepakatan atau keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Nah, kita tuh gimana sih cara kita membedakan mana teks negosiasi atau bukan? Kita punya ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kita yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Gimana sih maksudnya? Nah, masing-masing orang kan punya kepentingan nih, pasti nggak mau rugi, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Maka dari itu, setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dihasilkan suatu kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Terus yang kedua, sarana untuk penyelesaian. Maksudnya itu, negosiasi melibatkan dua orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut yang memiliki kepentingan nggak rugi pun dia sama-sama merasa diuntungkan gitu. Jadi, teks negosiasi merupakan sarana untuk penyelesaian dari suatu masalah dua pihak atau lebih. Yang ketiga ada memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, negosiasi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Artinya jangan sampai salah satu pihak ada yang merugi dan satu pihak diuntungkan. Maksudnya, kedua belah pihak harus sama-sama untung. Yang keempat, ada memiliki partisipan. Gimana sih maksudnya memiliki partisipan? Maksudnya, biasanya negosiasi ini dilakukan dengan dua atau lebih pihak. Sehingga negosiasi hanya dapat dilakukan jika melibatkan lebih dari satu orang. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, ciri-cirinya tuh kayak memiliki partisipan. Contohnya kayak tawar-menawar di pasar. Nah, berarti partisipan yang terlibat adalah pedagang dan pembeli. Yang terakhir ada mengarah pada tujuan praktis. Tujuan negosiasi adalah tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau kita melakukan negosiasi, jangan sampai deh masalah salah satu pihak merasa dirugikan gitu. Selanjutnya ada unsur teks negosiasi. Nah, dalam teks negosiasi itu ada unsur-unsur pembangun yang bisa kita gunain untuk memastikan teks tersebut tuh sebenarnya teks negosiasi atau bukan sih? Kira-kira apa aja sih? Yang pertama ada partisipan atau pihak yang terlibat dalam negosiasi. Terus perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Lalu terjadi pengajuan dan penawaran, serta menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke contoh, kita ada membahas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama itu memiliki kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Loh, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah sebuah kalimat interrogatif tentu saja harus disertai dengan tanda tanya. Jadi dalam teks negosiasi ini harus ada kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal. Nah, ciri-ciri kalimat interrogatif itu tadi kayak adanya kata tanya, adanya partikel kah atau imbuhan pertanyaan seperti maukah, bisakah gitu, dan adanya tanda tanya. Selanjutnya yang kedua ada memperhatikan teknik persuasif. Maksudnya gimana?
Jadi, teknik ini menggunakan kalimat yang berfungsi untuk meyakinkan atau mempengaruhi lawan bicara. Contohnya gimana tuh? Nah, contohnya kayak misalnya kita pakai kata-kata yang bernuansa ajakan kayak yuk, ayo. Contohnya kayak makan yuk, makan ayo gitu. Atau menggunakan kata tanya untuk membentuk kalimat persuasif. Contohnya kayak gimana kalau gitu. Terus kalimat yang berisikan alasan untuk menguatkan atau meyakinkan orang lain. Misalnya di sana tempat makannya enak loh gitu. Jadi intinya kalimat-kalimat yang eh, meyakinkan atau mempengaruhi lawan bicara. Nah, yang terakhir ada menggunakan prinsip kesantunan. Nah, prinsip kesantunan ini bersifat fleksibel, teman-teman. Jadi tergantung dengan adat istiadat di suatu tempat atau ya intinya situasi atau kondisi di suatu tempat ya. Selain itu, kita juga harus ngeliat nih kira-kira siapa sih yang jadi lawan bicara kita. Misalnya kalau kita lagi ngomong sama teman, pasti pemilihan kata yang digunain akan berbeda ketika kita bicara sama yang lebih tua. Nah, gimana sih kira-kira untuk membuat bahasa lebih santun? Yang pertama kita bisa pakai kata sapaan yang ramah gitu. Contohnya bapak, ibu, mas, mbak agar terlihat lebih santun. Terus eh, jangan lupa 3 kata ajaibnya ya teman-teman ya. Apa aja? Tolong, maaf, dan terima kasih gitu. Nah, di sini aku ngasih contoh eh, teks negosiasi yang teman-teman bisa baca kalau teman-teman pause. Jadi kalau teman-teman memang berminat untuk baca, teman-teman bisa pause sendiri dan dibaca. Gitu. Itu aja deh presentasi dari aku teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.